Gelap, merangkak pelan, memeluk jalanan desa yang berdebu. Di bawah cahaya rembulan yang redup, sebuah motor tua membelah keheningan. Tawa dari 3 pemuda yang duduk berdesakan lenyap ditelan kabut yang tiba-tiba turun. Mereka pikir malam ini akan menjadi pesta 17. Tapi mereka salah. Mereka tak tahu jalan ini bukanlah jalan menuju desa, melainkan jalan menuju tirakat abadi, di mana kemerdekaan hanya milik mereka yang tak pernah kembali. Langit mulai memerah di ufuk barat saat Riko melajukan motor tuanya, membelah senja di jalanan yang semakin lengang. Tujuannya sederhana, menghadiri perayaan malam 17 Agustusan di desa tetangga, Desa Sungsang. Sebenarnya, desa itu tidak terlalu jauh, hanya sekitar 2 jam perjalanan jika melewati jalan pintas yang disarankan oleh teman-temannya. Jalan itu adalah jalan setapak yang jarang dilalui, memotong hutan pinus tua yang kata orang sering diselimuti kabut. Riko, yang terkenal berani, menganggap itu hanya bualan belaka. Ia ditemani oleh 2 sahabatnya, Bimo dan Jono, yang duduk berdesakan di jok belakang. Tawa dan canda mereka memecah keheningan, meski sesekali mata Bimo melirik ke arah hutan yang tampak semakin gelap. "Yakin Niko, lewat sini?" tanya Bimo. Suaranya sedikit bergetar. "Gua denger-denger jalan ini angker." Riko hanya tertawa. "Angker dari mana? Ini jalan tercepat, Bim. Jangan jadi penakut. Nanti malam kita bakar-bakar ayam, lihat pertunjukan reog, dan ngeband bareng anak-anak Sungsang. Seru kan?" Jono, yang dari tadi hanya diam, akhirnya ikut bicara. "Iya Bim, santai aja. Palingan juga ketemu babi hutan. Lumayan buat sate." Mereka bertiga tertawa lagi, mencoba menepis rasa gelisah yang perlahan menyusup. Begitu memasuki jalan pintas, aura di sekitar mereka langsung berubah. Udara dingin yang menusuk tulang, bau tanah basah, dan pinus yang menyengat, serta bisikan-bisikan angin yang terdengar seperti gumaman tak jelas. Kabut tipis mulai turun, perlahan menelan pandangan mereka. Lampu motor Riko tampak kewalahan menembusnya. Jalanan yang tadinya berupa tanah liat kini menjadi bebatuan licin. Riko harus ekstra hati-hati. Setelah sekitar 1 jam, suasana semakin aneh. Mereka merasa seolah-olah jalan ini tidak ada habisnya. Seharusnya mereka sudah tiba, tapi yang ada hanyalah hutan pinus yang sama. Pohon-pohonnya tampak identik dengan batang yang menjulang tinggi dan ranting-ranting yang kurus meliuk seperti jemari raksasa. Kok kayaknya kita muter-muter di tempat ya?" kata Jono. Wajahnya kini tegang. Riko menghentikan motor. Ia memeriksa ponselnya, berharap ada sinyal GPS, tapi nihil. Layar ponselnya hanya menampilkan tulisan "No Service". Keheningan mencekam, hanya ada suara jangkrik dan embusan angin yang kini terdengar seperti lolongan. "Perasaan aja kali, John," jawab Riko, meskipun ia sendiri merasa bingung. "Jalannya memang begini, agak memutar, bentar lagi juga nyampe." Mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini tak ada lagi canda tawa. Ketiga pemuda itu diliputi ketakutan yang samar. Jono menunjuk ke arah samping jalan. Ada sebuah batu nisan tua yang ditutupi lumut. Lihat deh, kok ada makam di tengah hutan gini?" Riko tidak mengindahkan. Ia semakin fokus mengendalikan motornya. Namun, tak lama kemudian mereka melihat batu nisan lain, dan satu lagi, dan satu lagi. Kini, sepanjang jalan dipenuhi nisan-nisan tanpa nama. Rasanya seperti melewati sebuah pemakaman rahasia yang tersembunyi. Hati Bimo mencelos. Kita balik aja yuk. Ini udah gak bener." "Gak bisa Bim, motornya kayaknya mogok," kata Riko. Mesin motornya tiba-tiba mati total. Riko mencoba menyalakannya berkali-kali, tapi tidak berhasil.
mereka terjebak di tengah jalan yang dikelilingi nisan-nisan aneh itu. Malam semakin larut dan kabut semakin tebal menelan mereka dalam kebisuan yang menakutkan. Di kejauhan, mereka melihat cahaya obor yang berkedip-kedip, seolah memanggil. Rico, yang putus asa, memutuskan untuk berjalan ke arah cahaya itu. Mungkin itu warga desa Sungsang yang lagi ronda. Ayo, kita ke sana. Tanpa pikir panjang, mereka berjalan menuju cahaya obor yang kini terlihat jelas membentuk iring-iringan. Dalam hati, mereka berharap iring-iringan itu adalah penyelamat, tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Setelah berjalan kaki sekitar 15 menit, Rico, Bimo, dan Jono akhirnya tiba di sebuah lapangan yang luas. Kabut tebal seakan lenyap begitu saja, digantikan oleh pemandangan yang tak terduga. Di sana, di tengah hutan yang sebelumnya begitu mencekam, berdiri sebuah panggung sederhana yang dihiasi bendera-bendera merah putih yang lusuh. Lilin-lilin berjejer di sepanjang jalan setapak, memberikan cahaya temaram. Suara gamelan yang sayup-sayup terdengar, mengalunkan melodi yang terdengar asing, bukan seperti gamelan pada umumnya. Rico menghela napas lega. Tuh kan, apa gue bilang, kita nyampe juga. Tapi kok sepi banget ya? Memang, lapangannya tampak sepi. Hanya ada sekitar 20 orang yang duduk melingkar di atas tikar pandan, menatap ke arah panggung. Wajah-wajah mereka pucat, tanpa ekspresi. Mereka tidak berbicara satu sama lain. Yang terdengar hanyalah alunan gamelan dan desahan angin. Rico merasa aneh. Tidak ada tawa riang, tidak ada obrolan hangat, bahkan tidak ada anak-anak yang berlarian seperti layaknya acara 17 Agustusan di desa. Seorang pria tua dengan pakaian adat Jawa yang kusam mendekati mereka. Wajahnya kurus dengan mata cekung yang menatap tajam. Selamat datang anak-anak muda, kami sudah menunggu kalian. Suara pria itu serak dan dingin, seperti bisikan dari makam. Rico memberanikan diri. Maaf pak, kami dari desa sebelah. Motor kami mogok di jalan. Kami mau ikut merayakan malam tirakat 17 Agustusan. Pria tua itu hanya mengangguk pelan. Silakan bergabung. Malam ini adalah malam yang sakral. Malam tirakat bagi para leluhur. Rico, Bimo, dan Jono duduk di sebuah tikar kosong di sudut, bergabung dengan kerumunan. Mereka mencoba berbaur, tapi suasana yang dingin dan kaku membuat mereka merasa seperti orang asing. Bimo berbisik kepada Rico. Ini acara apaan sih, Ko? Kok kayak lagi tahlilan? Rico juga tidak tahu. Ia merasa ada yang salah, tapi ia tidak bisa menjelaskan apa. Ia melihat ke sekeliling. Semua orang yang hadir mengenakan pakaian serba hitam atau putih yang kotor. Wajah mereka pucat dan mata mereka kosong. Tidak ada senyum, tidak ada emosi. Mereka hanya duduk diam, menatap ke depan. Di atas panggung, seorang wanita dengan rambut panjang tergerai mulai menyanyikan tembang Jawa yang liriknya tidak bisa Rico mengerti. Suaranya melengking, terdengar pilu dan menusuk hati. Saat wanita itu bernyanyi, Rico merasa bulu kuduknya meremang. Ia melihat Jono menggosok-gosokkan lengannya. Gua kedinginan Ko, bisik Jono. Bimo menunjuk ke arah panggung. Lihat deh Ko, itu badut atau apa? Di samping panggung, berdiri sebuah boneka kayu berukuran manusia, mengenakan pakaian ala badut yang lusuh. Wajah boneka itu dipahat dengan senyum yang mengerikan, dan matanya terbuat dari 2 koin yang mengkilap. Bimo menelan ludah. Serem banget. Rico tidak menjawab. Matanya tertuju pada sebuah bendera merah putih di dekat panggung. Bendera itu tidak berkibar meskipun ada angin. Bendera itu tergeletak lemas
seolah kehilangan jiwanya. Riko merasa ada yang tidak beres. Lalu ia melihat hal lain yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di bawah panggung, di samping kaki badut kayu itu, ada sebuah wadah besar. Dari wadah itu, Riko melihat cairan merah kental menetes. Bau amis yang samar-samar tercium oleh hidungnya. Ia mencoba memejamkan mata dan membuka kembali, berharap penglihatannya salah. Tapi tidak. Cairan merah itu terus menetes, membentuk genangan kecil. Saat itu, wanita yang bernyanyi di atas panggung menoleh ke arah mereka. Matanya yang cekung menatap Riko dan ia tersenyum. Senyumnya lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang runcing. Riko memalingkan wajah, merasa mual. Ia berbisik kepada Bimo dan Jono. "Ayo kita pergi dari sini, sekarang." Belum sempat mereka beranjak, pria tua yang menyambut mereka tadi kini berdiri di depan panggung. Ia mengangkat tangannya. Tiba-tiba, gamelan berhenti. Keheningan menyelimuti lapangan, bahkan suara jangkrik pun lenyap. Semua mata kini tertuju pada Riko, Bimo, dan Jono. Pria tua itu tersenyum, senyum yang sama mengerikannya dengan wanita tadi. "Jangan pergi anak-anak, pesta baru saja dimulai." Suaranya kini bukan lagi bisikan, melainkan raungan yang menggema, membuat telinga Riko berdenging. Semua orang yang duduk melingkar kini menoleh. Mata mereka yang kosong menatap mereka bertiga dengan tatapan yang sama, penuh dengan kelaparan. Riko, Bimo, dan Jono menyadari mereka bukan lagi tamu, tapi hidangan. Riko, Bimo, dan Jono bangkit dari tikar dengan panik. Mereka berusaha lari, tapi seolah-olah kaki mereka terpaku di tempat. Pria tua yang tadi menyambut mereka kini berdiri di depan mereka, menghalangi jalan. Wajahnya yang sebelumnya pucat kini berubah menjadi kehijauan dan matanya mengeluarkan cahaya merah redup. Ia tertawa, suara tawa yang kering dan mengerikan. "Kalian pikir bisa lari?" Di sekeliling mereka, para hadirin mulai bangkit. Mereka tidak berjalan, melainkan melayang perlahan, tanpa suara. Wajah mereka yang pucat kini dipenuhi senyum yang aneh, seolah mereka sedang menikmati pertunjukan. Riko mundur perlahan, menarik Jono dan Bimo. "Lari, cari jalan keluar!" teriaknya. Mereka berbalik dan berlari sekuat tenaga ke arah belakang panggung, mencoba mencari jalan setapak yang tadi mereka lewati. Namun, begitu mereka sampai di pinggir lapangan, mereka menemukan bahwa hutan pinus yang sebelumnya ada kini telah menghilang. Yang ada hanyalah sebuah jurang yang dalam, diselimuti kabut tebal tanpa dasar. Mereka terjebak. Riko merasa keputusasaan menguasai dirinya. Ia menoleh ke belakang. Kerumunan itu kini semakin dekat. Mereka melayang, tangan mereka terulur ke depan, seolah ingin meraih sesuatu. Wanita yang tadi bernyanyi kini berada di depan mereka. Wajahnya yang cantik berubah menjadi mengerikan, dengan gigi runcing dan mata yang melotot. Ia tertawa, dan tawa itu terdengar seperti suara pecahan kaca. "Apa yang sebenarnya terjadi, Ko?" bisik Bimo, suaranya tercekat. Mereka bukan manusia." Riko mengangguk. Ia baru menyadari hal-hal yang janggal dari awal. Pakaian mereka yang lusuh dan kotor, wajah mereka yang pucat tanpa ekspresi, dan yang paling mengerikan, bendera yang tidak berkibar. Ia menatap bendera itu lagi. Sekarang ia bisa melihatnya dengan lebih jelas. Bendera itu bukan terbuat dari kain, melainkan dari kulit yang dikeringkan, dan noda merahnya bukan cat, melainkan darah yang telah mengering. Ia melihat tulisan di tiang panggung, "Selamat datang di acara malam tirakat dunia lain." Jono jatuh terduduk, kakinya lemas. "Kita terjebak di dunia setan, Ko. Ini bukan desa Sungsang. Kita salah jalan." "Kita harus tetap tenang," kata Riko, mencoba menenangkan diri.
dan kedua temannya. Ia melihat ke sekeliling. Satu-satunya jalan keluar adalah melompat ke jurang atau kembali ke kerumunan yang semakin mendekat. Tidak ada pilihan lain. Tiba-tiba dari arah panggung terdengar suara gemuruh. Badut kayu yang tadi dilihat Bimo kini bergerak. Ia melompat dari panggung dan berjalan perlahan ke arah mereka, diiringi suara gamelan yang kini terdengar lebih cepat dan tidak beraturan. Matanya yang terbuat dari koin bersinar merah dan senyumnya yang mengerikan seolah-olah hidup. "Lari, kita harus memutar, cari jalan lain," teriak Riko. Mereka berlari memutari lapangan, tapi dimanapun mereka mencoba, selalu ada jurang yang menghalangi. Lapangan itu seakan meluas, menjadi labirin tak berujung yang hanya terdiri dari jurang dan kerumunan yang melayang. Riko melihat ke langit. Langit yang tadinya gelap, gulita kini dipenuhi dengan bintang-bintang merah. Salah satu bintang itu tiba-tiba jatuh, meninggalkan jejak api yang membakar langit. Jejak itu membentuk sebuah tulisan di langit. "Kalian adalah tumbal." Jantung Riko berdegup kencang. Ia menoleh ke Bimo dan Jono. Wajah mereka pucat pasi, ketakutan yang tak terlukiskan terpancar dari mata mereka. Mereka tidak bisa lagi lari. Kerumunan itu kini telah mengepung mereka. Mereka melayang, membentuk sebuah lingkaran yang semakin menyempit. Pria tua itu kini sudah berada di depan Riko. Ia menunjuk ke arahnya, dan dengan suara yang menggelegar, ia berkata, "Tumbal pertama, mari kita mulai perayaan ini." Tiba-tiba, tangan Riko terasa ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia melayang, terangkat ke udara. Ia bisa melihat Jono dan Bimo berteriak, berusaha meraihnya, tapi mereka juga terangkat, ditarik oleh kekuatan yang sama. Mereka terombang-ambing di udara, seperti boneka tak berdaya. Di bawah mereka, kerumunan itu tertawa, tawa yang tak memiliki emosi, hanya kekosongan yang dingin. Riko merasa ia akan menjadi bagian dari perayaan itu, bukan sebagai tamu, tapi sebagai persembahan. Riko, Bimo, dan Jono digantung di atas panggung, terikat oleh ikatan tak terlihat yang mencekik. Di bawah mereka, kerumunan itu semakin ramai, meskipun mereka tetap diam dan tanpa ekspresi. Gamelan yang berbunyi kacau kini mengiringi prosesi yang mengerikan. Pria tua itu kini naik ke panggung. Di sampingnya berdiri badut kayu dengan mata koin yang bersinar merah. Pria tua itu mengangkat tangan kanannya dan dengan suara berat ia mulai berbicara dalam bahasa yang tidak Riko mengerti. Kata-katanya terdengar seperti mantra kuno yang dingin dan menusuk. Riko merasa tubuhnya bergetar hebat. Ia melirik Bimo dan Jono. Wajah mereka membiru, napas mereka terengah-engah. Mereka berusaha melawan, tapi ikatan itu begitu kuat. Bimo dengan sisa tenaganya berteriak, "Ko, ini bukan dunia nyata. Kita harus sadar, ini semua hanya ilusi." Mendengar kata-kata itu, Riko memejamkan mata. Ia mencoba mengingat semua yang terjadi. Jalan pintas yang aneh, motor yang tiba-tiba mogok, nisan-nisan di tengah hutan, hingga acara 17 Agustusan yang janggal. Semua terasa terlalu aneh untuk menjadi kenyataan. Namun, rasa sakit di lehernya akibat ikatan itu begitu nyata. Ia tidak bisa menyangkalnya. Ia membuka mata dan melihat ke arah kerumunan di bawah. Mereka semua adalah sosok-sosok tanpa jiwa yang hanya hadir untuk menyaksikan. Riko melihat lebih dekat. Di belakang pria tua itu ada sebuah tiang yang menjulang tinggi, dihiasi dengan kepala-kepala yang sudah mengering. Ia bisa melihat mata-mata kosong dari kepala-kepala itu menatapnya, seolah memperingatkan. Wanita yang tadi bernyanyi kini naik ke panggung. Ia membawa sebuah pisau yang berkilauan. Pria tua itu tersenyum kepada Riko. "Jangan takut anak muda, kami hanya akan mengambil sedikit.
persembahan untuk leluhur kami." Riko berteriak, "Apa maksudmu? Kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya tersesat." Tawa dari kerumunan itu semakin kencang, tawa yang kering dan hampa. Wanita itu mengacungkan pisaunya dan ia mulai mendekati Riko. Riko menutup matanya, pasrah. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah tangan menyentuh pundaknya. Ia membuka mata. Bukan tangan wanita itu, melainkan tangan Jono. Jono tidak lagi terikat. Ia berdiri di samping Riko. Wajahnya kini terlihat lebih tenang. "Ko, dengerin gue," bisik Jono. "Ini semua ilusi. Gue tahu. Tadi waktu gue hampir pingsan, gue tiba-tiba inget pesan kakek gue. Kalau tersesat di alam lain, lo harus kuat. Lawan dengan pikiran lo. Mereka makan dari ketakutan kita." Riko menatap Jono. "Tapi, bagaimana bisa?" "Gue gak tahu, tapi ini berhasil buat gue. Lo harus percaya. Bimo, ayo, kita bisa." Jono kini menyentuh Bimo. Bimo yang tadinya lemas kini terlihat sedikit lebih kuat. Ia berusaha melawan ikatan itu. Pria tua di depan mereka terkejut melihat perlawanan mereka. Ia berteriak, dan kerumunan itu mulai bergerak dengan cepat, melayang-layang di sekitar panggung. Wanita itu menghentikan langkahnya, menatap Jono dengan mata melotot. "Trik murahan," raung pria tua itu. Ia mengangkat tongkat kayunya, dan tiba-tiba Riko merasakan tubuhnya ditarik ke bawah dengan kuat. Ia terjatuh di atas panggung. Ikatan itu kini lenyap. Bimo dan Jono juga jatuh. Mereka bertiga tergeletak tak berdaya di panggung. Pria tua itu mendekat, tongkatnya menunjuk ke arah Riko. "Kalian telah melewati batas. Malam ini, darah kalian akan menjadi tirakat bagi kami, para penjaga malam." Tiba-tiba, suara tembang dari wanita itu terdengar lagi, lebih nyaring dan menusuk. Riko melihat Bimo dan Jono kejang-kejang. Wajah mereka pucat dan bibir mereka berbusa. Mereka tidak bisa lagi menahan kekuatan yang menarik mereka. Riko merasa panik. Ini bukan ilusi, ini nyata. Ketakutan itu kembali menyelimuti dirinya, lebih kuat dari sebelumnya. "Apa yang kalian inginkan?" teriak Riko. Pria tua itu tertawa. "Kami tidak menginginkan apa-apa. Kalianlah yang datang kepada kami mencari perayaan. Dan inilah perayaan yang sebenarnya. Perayaan kemerdekaan dari dunia yang fana." Di sampingnya, badut kayu itu kini menggerakkan tangannya. Dan dari mulutnya yang terbuat dari pahatan kayu, keluar suara yang mengerikan. Hidangan telah siap. Riko merasakan seluruh tubuhnya ditarik, seolah-olah ditarik ke dalam kegelapan. Ia berteriak, memanggil nama Bimo dan Jono, tapi suara mereka sudah tidak terdengar lagi. Ia merasakan sebuah tangan dingin mencengkeram kakinya, menariknya ke bawah, ke dalam kegelapan di bawah panggung, tempat di mana bau amis darah semakin kuat. Riko terbangun dengan napas terengah-engah. Ia tergeletak di tanah yang dingin dan lembab. Di sekelilingnya, kegelapan pekat menyelimuti. Ia mencoba bangkit, kepalanya terasa pening. Suara-suara aneh menggema dari kejauhan, seperti bisikan-bisikan yang tak jelas. Ia meraba-raba tas kecil di pinggangnya, mencari senter. Setelah menyalakannya, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Ia tidak berada di lapangan, melainkan di sebuah gua yang gelap. Dinding gua itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh dan sesajen-sesajen yang sudah mengering. Di depannya tergeletak 3 buah batu nisan. Di atas nisan-nisan itu tertulis nama Riko, Bimo, dan Jono. Ia panik. Ia menyinari senternya ke seluruh penjuru. Ia berada di sebuah goa yang sepertinya adalah pemakaman kuno. Di depannya ada sebuah lubang yang dalam. Riko memberanikan diri mendekat. Ia menyinari senternya ke dalam lubang. Di bawah sana ada ratusan, bahkan ribuan tengkorak manusia yang tergeletak berserakan. Bau busuk menyengat hidungnya. Riko mundur dengan cepat,
Rasa mual menguasai dirinya. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Ia berbalik, senternya mengarah ke sumber suara. Di sana, di mulut gua, berdiri seorang pria paruh baya yang mengenakan pakaian yang sama dengan Riko. Pria itu menatap Riko dengan tatapan kosong. "Kau sudah bangun?" katanya. Suaranya datar. "Lama sekali kami menunggumu." Riko mundur perlahan. "Siapa kau?" Pria itu tersenyum. "Aku adalah bagian dari kalian, bagian yang sudah lama dilupakan. Kau tidak ingat, Riko?" Riko menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Pria itu mendekat, perlahan. "Kau tidak ingat kecelakaan itu? Malam 17 Agustus setahun yang lalu? Motor tua itu, jalan pintas yang berbahaya, dan kabut yang tebal." Riko memejamkan mata. Ingatan-ingatan yang samar tiba-tiba melintas di kepalanya. Malam 17 Agustus setahun yang lalu, perjalanan menuju desa Sungsang, kabut tebal, motor yang tiba-tiba mogok, dan sebuah truk yang melaju kencang dari arah berlawanan. Riko, Bimo, dan Jono. Mereka bertiga terpental, jatuh ke dalam jurang di samping jalan. Riko membuka matanya, menatap pria itu dengan ngeri. "Jadi, kita sudah..." Pria itu mengangguk. "Ya, kalian sudah tidak ada di dunia nyata. Kalian sudah mati. Jiwa kalian terjebak di sini, di dunia antara hidup dan mati. Kami yang kalian lihat tadi adalah para penjaga. Kami yang menjebak kalian dalam ilusi perayaan itu. Itu adalah cara kami untuk membuat kalian tetap di sini, menjadi bagian dari kami. Jiwa-jiwa yang tersesat dan tidak pernah bisa kembali." Riko menatap ke sekeliling. Jadi, semua yang ia lihat di lapangan tadi, semua orang-orang itu adalah arwah-arwah yang terjebak, dan acara 17 Agustusan itu adalah perayaan mereka sendiri, sebuah tirakat untuk jiwa-jiwa yang tidak pernah bisa merdeka. Ia melihat kembali ke nisan-nisan itu. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Di bawah namanya ada tanggal yang terukir, 17 Agustus 2024. Itu adalah tahun yang lalu. "Dan Bimo dan Jono, di mana mereka?" tanya Riko. Suaranya bergetar. Pria itu menunjuk ke arah lubang yang dalam. "Mereka sudah menjadi bagian dari kami. Mereka menyerah pada ketakutan mereka dan mereka menjadi hidangan, tumbal untuk perayaan kami. Mereka tidak bisa lagi membedakan antara ilusi dan kenyataan. Mereka akan selamanya melayani di sana." Riko melihat ke dalam lubang itu lagi. Bau busuk kini terasa lebih menyengat. Ia tidak bisa melihat Bimo atau Jono, tapi ia yakin mereka ada di sana, di antara ribuan tengkorak yang tak bernama. Riko menyadari ia sendirian. Ia adalah satu-satunya yang tersisa. Pria itu berjalan menuju Riko, tangannya terulur. "Sekarang waktunya kau bergabung dengan kami. Lepaskan semua ketakutanmu dan kau akan menjadi merdeka." Riko mundur. "Tidak, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian." Pria itu tertawa. "Kau tidak punya pilihan. Selama kau berada di sini, kau adalah milik kami." Di kejauhan, Riko mendengar suara gamelan yang sama, mengalunkan melodi yang mengerikan. Ia tahu perayaan baru saja akan dimulai, dan kali ini ia adalah satu-satunya tumbal. Ia harus menemukan jalan keluar. Ia harus melarikan diri dari tempat ini, dari dunia yang penuh dengan jiwa-jiwa yang terjebak. Tapi bagaimana caranya? Ia tidak tahu. Yang ia tahu, ia harus lari sekuat tenaga, sejauh mungkin, sebelum ia juga menjadi bagian dari perayaan tirakat abadi ini. Riko berlari, meninggalkan gua pemakaman itu di belakangnya. Ia menyusuri jalan setapak yang gelap dan berliku. Senternya berkedip-kedip, hampir kehabisan baterai. Ia terus berlari, napasnya terengah-engah meskipun ia tidak merasa lelah. Ia menyadari ia
tidak memiliki tubuh fisik lagi. Semua yang ia rasakan adalah sisa-sisa dari ingatan. Di belakangnya, ia mendengar suara gamelan yang semakin kencang. Ia menoleh. Dari kejauhan, ia melihat cahaya-cahaya obor yang bergerak membentuk iring-iringan. Para penjaga, para jiwa yang terjebak sedang mengejarnya. Mereka tidak lagi bergerak perlahan, melainkan melayang dengan kecepatan yang menakutkan. Rico tahu ia tidak akan bisa lari dari mereka. Tiba-tiba, ia melihat sebuah cahaya yang berbeda. Bukan cahaya obor, melainkan cahaya putih yang terang, seolah-olah berasal dari sumber yang murni. Cahaya itu datang dari sebuah pohon besar yang menjulang tinggi, dihiasi dengan bendera-bendera merah putih yang berkibar-kibar dengan gagahnya. Di bawah pohon itu berdiri seorang kakek tua dengan jubah putih bersih. Wajahnya berseri-seri dan matanya memancarkan kehangatan. Rico berlari ke arah kakek itu. Begitu ia mendekat, ia merasa aura dingin yang menyelimuti tubuhnya menghilang. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kakek itu tersenyum. "Kau berhasil, anak muda. Kau tidak menyerah." "Siapa Bapak?" tanya Rico. Suaranya serak. "Aku adalah penjaga gerbang. Gerbang antara dunia kalian dan dunia ini. Gerbang menuju kemerdekaan yang sesungguhnya," jawab kakek itu. Ia menunjuk ke arah pohon. "Pohon ini adalah penjaganya. Pohon ini adalah gerbangnya. Kau hanya perlu menyentuhnya dan jiwamu akan menemukan jalannya kembali." Di belakang Rico, kerumunan itu semakin mendekat. Suara gamelan semakin keras dan tawa mereka terdengar seperti lolongan. Pria tua yang tadi ditemui Rico kini berada di depan. Ia melayang, wajahnya penuh amarah. "Jangan dengarkan dia. Dia adalah penyesat. Bergabunglah dengan kami, Rico. Jangan biarkan dirimu pergi." Rico menatap ke arah pohon itu, lalu ke arah pria tua di belakangnya. Ia tahu jika ia kembali, ia akan menjadi bagian dari mereka selamanya. Jiwanya akan terjebak dalam ilusi, menjadi tumbal yang tak pernah merdeka. Jika ia melangkah maju, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. "Keberanianmu akan membawamu pada kemerdekaan yang sejati," bisik kakek itu. Rico mengambil napas dalam-dalam. Meskipun ia tidak memiliki paru-paru lagi, ia mengumpulkan semua keberaniannya. Ia melangkah maju menuju pohon itu. Pria tua itu berteriak. Kerumunan itu melesat ke arahnya, berusaha meraihnya. Rico memejamkan mata, tangannya terulur ke depan. Ia merasakan sebuah sentuhan yang dingin, tetapi menenangkan. Ia merasakan kekuatan aneh menyelimuti dirinya, menariknya, seolah-olah ia ditarik oleh arus yang kuat. Ia membuka mata. Tangannya kini menyentuh batang pohon yang kokoh. "Lepaskan dia!" raung pria tua itu. Ia mengulurkan tangannya, dan Rico merasakan tangannya ditarik dengan kuat dari belakang. Namun, kekuatan yang berasal dari pohon itu lebih kuat. Rico bisa melihat tubuhnya perlahan-lahan menghilang, seolah-olah ia adalah debu yang diterbangkan angin. Ia melihat ke belakang. Pria tua itu dan kerumunannya kini terhenti. Wajah mereka penuh dengan kekecewaan. Mereka tidak bisa menyentuh Rico lagi. Ia kini berada di luar jangkauan mereka. Saat Rico menghilang sepenuhnya, ia bisa mendengar suara teriakan-teriakan dari para penjaga. Teriakan itu bukan teriakan amarah, melainkan teriakan putus asa. Teriakan jiwa-jiwa yang tidak bisa menemukan jalan pulang. Rico menoleh ke arah kakek itu. Kakek itu tersenyum. "Sekarang, pergilah, nak. Kemerdekaan yang sejati sudah menantimu." Rico mengangguk. Ia merasakan sebuah sensasi yang aneh. Seolah-olah jiwanya ditarik ke atas, ke langit, melewati bintang-bintang merah, dan kembali ke dunia nyata. Epilog. Di sebuah jurang di pinggir jalan yang sepi, sebuah motor tua yang sudah berkarat tergeletak di dasar jurang. Di sampingnya, 3 buah kerangka manusia
tergeletak berserakan, ditutupi oleh tanah dan dedaunan yang basah. Beberapa hari kemudian, seorang warga yang sedang mencari rumput menemukan motor dan kerangka-kerangka itu. Polisi datang dan setelah diselidiki, mereka menemukan identitas ketiga korban, Riko, Bimo, dan Jono. Diketahui mereka menghilang setahun yang lalu pada malam 17 Agustus saat hendak menghadiri acara di desa tetangga. Warga desa menduga mereka tersesat dan jatuh ke jurang. Di atas sebuah batu nisan di pemakaman desa ada sebuah ukiran, gambar bendera merah putih yang berkibar-kibar dengan gagahnya. Di bawahnya tertulis 3 nama, Riko, Bimo, dan Jono. Namun, di nisan Riko ada sebuah tulisan lain yang tidak terlihat oleh siapapun. Tulisan itu berbunyi, Merdeka, 17 Agustus 2024. Di salah satu sudut jalan desa, terdengar suara tawar yang anak-anak. Mereka sedang mempersiapkan acara 17 Agustusan, menghias jalan dengan bendera-bendera. Salah satu anak yang mengenakan baju berwarna merah putih tiba-tiba berhenti. Ia menatap ke arah sebuah gang kecil yang gelap. Ia melihat sebuah bayangan berdiri di sana, melayang-layang dengan wajah kosong. Bayangan itu menatapnya, dan dari bibirnya yang tak terlihat keluar sebuah bisikan yang hanya bisa didengarnya. Selamat Hari Kemerdekaan. Anak itu bergidik, lalu ia kembali berlari, melanjutkan kegiatannya, tidak menyadari bahwa di desa itu ada jiwa-jiwa yang terjebak di antara perayaan dan kengerian. Dan setiap malam 17 Agustusan, mereka akan kembali mencari tumbal, merayakan kemerdekaan yang tidak pernah bisa mereka miliki. Gelap kembali menyelimuti desa, dan malam 17 Agustusan yang penuh tawa telah usai. Namun, di balik keramaian, sebuah kisah tetap hidup. Kisah tentang 3 pemuda yang mencari perayaan, namun menemukan tirakat. Kisah tentang jiwa-jiwa yang terjebak di antara 2 dunia, merayakan kemerdekaan yang tidak pernah mereka miliki. Dan kini, setiap kali bendera merah putih berkibar di tiang dan lagu kebangsaan menggema di udara, orang-orang di desa itu akan merenung. Apakah mereka merayakan kemerdekaan yang sesungguhnya, atau hanya sebuah ilusi yang ditawarkan oleh mereka yang tak pernah kembali? Kisah ini tak hanya menjadi pengingat, tapi juga sebuah bisikan di malam hari bahwa ada batas tipis antara hidup dan mati, antara perayaan dan kengerian, dan hanya mereka yang berani melangkah melewatinya yang akan menemukan arti kemerdekaan yang sesungguhnya.